Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Path Goal Theory dan Leader Member Exchange. Saya Faiz Alwi Al-Habsi, NPM 2320397. Saya Thomas Julio, NPM 2323400. Saya Akses Sucando, NPM 2320403. Saya Rinov Dipa Satria Puja, NPM 2320421. Saya Muhammad Iksan, NPM 23244. Kemudian kita akan menjelaskan teori jalur tujuan atau Path Goal Theory. Diperkenalkan oleh Robert J. House pada tahun 1971 dan disempurnakan lagi pada tahun 1996. Teori ini merupakan pengembangan dari teori motivasi ekspektansi teori dari Viktor Fromm yang menjelaskan bahwa individu akan termotivasi jika mereka yakin bahwa usahanya akan membawa hasil yang diinginkan. Fokus utama teori ini adalah bagaimana pemimpin membantu bawahannya dalam mencapai tujuan pribadi dan organisasi. Kemudian pengertian teori jalur tujuan. Teori jalur tujuan menjelaskan bahwa efektivitas pemimpin tergantung pada sejauh mana pemimpin dapat membantu bawahannya memahami jalan atau path untuk mencapai tujuan atau goal, serta menghilangkan hambatan yang menghalangi pencapaian tersebut. Artinya, pemimpin harus berperan sebagai yang pertama motivator, yang menumbuhkan semangat kerja bawahan, kedua fasilitator, yang memperjelas arah dan cara mencapai tujuan, yang ketiga pendukung, yang mengatasi hambatan dan memberi dorongan moral. Kemudian ada tujuan utama teori jalur tujuan. Yang pertama, meningkatkan motivasi kerja untuk bawahan, dua meningkatkan kinerja individu dan tim, yang ketiga membentuk lingkungan kerja yang mendukung, yang terakhir menyesuaikan gaya kepemimpinan agar selaras dengan kondisi dan kebutuhan bawahannya. Yang kemudian ada asumsi dasar Path Goal Theory. Yang pertama, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang ideal untuk semua situasi. Yang kedua, pemimpin yang efektif harus adaptif dan fleksibel. Yang ketiga, motivasi bawahan dapat ditingkatkan jika mereka memahami hubungan antara usaha, kinerja, dan hasil yang diperoleh. Yang keempat, gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan karakteristik tugas dan bawahan. Kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Yang pertama adalah karakteristik bawahan, tingkat pengalaman dan kemampuan kerja, kepercayaan diri bawahan, dan kebutuhan akan otonomi atau arahan. Yang kedua adalah karakteristik lingkungan atau tugas, yaitu tingkat pengalaman dan kemampuan kerja, kepercayaan diri bawahan, kebutuhan akan otonomi atau arahan. Kemudian ada 4 gaya kepemimpinan utama menurut House 1971. Jenis gaya kepemimpinannya ada 4, yaitu directive leadership, kepemimpinan direktif, supportive leadership, kepemimpinan suportif, participate leadership, kemudian yang terakhir adalah achievement oriented leadership atau kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Ciri utama pemimpin yang directive leadership adalah memberikan arahan, pedoman, instruksi, dan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan bawahan. Kemudian kondisinya adalah kondisi yang sesuai adalah tugas tidak terstruktur, bawahan belum berpengalaman, atau situasi penuh ketidakpastian. Dampak terhadap bawahannya adalah meningkatkan kejelasan peran dan mengurangi kebingungan. Kemudian ada supportive leadership. Ciri utama pemimpinnya adalah pemimpin peduli terhadap kesejahteraan bawahan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, bersikap ramah dan empatik. Kondisi yang sesuai untuk gaya kepemimpinan tersebut adalah tugas yang monoton, stres tinggi, atau lingkungan kerja penuh tekanan. Dampak terhadap bawahannya adalah meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas bawahan. Kemudian yang ketiga ada participative leadership. Ciri utama pemimpinnya adalah pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan dan menghargai saran mereka. Kondisi yang sesuai untuk jenis gaya kepemimpinan tersebut adalah bawahan memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik serta ingin diakui kontribusinya.
Dampak terhadap bawahannya adalah meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan dalam organisasi. Kemudian yang terakhir adalah achievement oriented leadership. Dengan ciri utama pemimpin memberikan target tinggi dan menantang, serta menunjukkan kepercayaan pada kemampuan bawahannya. Kondisi yang sesuai untuk jenis gaya tersebut adalah tugas kompleks yang memerlukan kreativitas, inovasi, dan standar tinggi. Dampak terhadap bawahannya adalah meningkatkan semangat berprestasi dan kepercayaan diri bawahan. Kemudian kesimpulan dari Pat Goal Theory adalah pemimpin efektif bukan yang otoriter atau pasif, melainkan yang mampu menyesuaikan diri terhadap situasi dan kebutuhan bawahannya. Yang kedua, kepemimpinan yang adaptif akan meningkatkan motivasi, kinerja, serta kepuasan kerja. Selanjutnya teori pemimpin anggota atau leader member exchange atau LMX teori. 1. Latar belakang dan pengembangan teori. Teori ini dikembangkan oleh George Green dan Mary Woodbine. Oke, saya ulangi. Yang pertama ada latar belakang dan pengembangan teori. Teori ini dikembangkan oleh George Green dan Mary Woodbine pada tahun 1975. Yang kedua berasal dari teori vertikal dan linkage F atau bisa disebut VDL yang menekankan hubungan dua arah antara pemimpin dan bawahan. Yang kedua, pengertian LMX teori, leader member exchange teori, menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kualitas hubungan interpersonal antara pemimpin dan setiap anggotanya. Artinya, pemimpin tidak memerlukan semua bawahannya secara sama, melainkan membangun hubungan unik individualized relationship dengan setiap anggota tim. Selanjutnya yaitu konsep utama dalam LMX teori. Pemimpin secara alami membentuk dua kelompok dalam timnya. Satu, kelompok in-group atau kelompok dalam yang mempunyai karakteristik anggota yang dekat dengan pemimpin, sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mendapatkan kepercayaan dan dukungan lebih. Dampaknya yaitu kinerja tinggi, komitmen kuat, peluang promosi lebih besar. Yang kedua ada out-group atau kelompok luar. Karakteristiknya yaitu hubungan formal dan terbatas pada tugas kerja, komunikasi lebih kaku. Dampaknya keterlibatan rendah, kepuasan kerja lebih kecil, dan potensi konflik lebih tinggi. Selanjutnya itu proses pembentukan hubungan LMX. Menurut Green, yang berikutnya, proses pembentukan hubungan LMX. Menurut Green 1982, hubungan pemimpin dan anggota berkembang melalui 3 tahap. Yang pertama, role taking stage atau pemimpin mengamati kemampuan, loyalitas, dan sikap bawahan. Yang kedua, role making stage atau pemimpin mulai memberi kepercayaan lebih kepada anggota yang menunjukkan tanggung jawab. Yang ketiga, role rotation stage. Hubungan menjadi lebih stabil dan terbentuk rasa saling percaya serta dukungan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas LMX. 1. Kepercayaan. Kepercayaan timbal balik atau mutual trust. Yang kedua, komunikasi terbuka dan efektif. Ketiga, persepsi keadilan dari pemimpin. 4, kesamaan nilai dan kepribadian antara pemimpin dan bawahan. Dampak positif LMX yang berkualitas. 1, terhadap individu. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang kedua, meningkatkan loyalitas dan rasa
memiliki terhadap organisasi. Yang kedua terhadap organisasi, yaitu menghasilkan tim yang solid dan produktif, mengurangi konflik dan turnover karyawan. Yang ketiga terhadap pemimpin, yaitu membantu distribusi kerja lebih efisien. Yang kedua mempermudah komunikasi dan koordinasi tim. Kelebihan dan kelemahan LMX teori. Kelebihan yaitu menjelaskan secara realistis hubungan sosial dalam organisasi. Yang kedua menekankan kepentingnya hubungan interpersonal. Yang ketiga mendorong terciptanya budaya kerja yang berbasis kepercayaan. Kelemahannya yaitu satu, potensi diskriminasi antara in-group dan out-group. Yang kedua menimbulkan kecemburuan sosial antara anggota. Yang ketiga kualitas hubungan bisa sangat bergantung pada kepribadian pemimpin. Kesimpulan LMX teori. Teori yang efektif bukan hanya pandai mengarahkan, tapi juga menghubungkan berkualitas dengan setiap anggota. Hubungan yang baik antar pemimpin dan bawahan akan meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan produktivitas kerja. Studi kasus teori Pat Gould atau kepemimpinan Satya Nadella di Microsoft. Deskripsi kasus. Ketika Satya Nadella menjabat sebagai CEO Microsoft pada tahun 2014, perusahaan tersebut menghadapi tantangan berupa menurunnya inovasi dan rendahnya kolaborasi antar divisi. Nadella kemudian mengubah gaya kepemimpinan yang sebelumnya bersifat kompetitif dan kaku menjadi lebih terbuka, kolaboratif, serta berorientasi pada pengembangan individu dan organisasi. Ia menegaskan visi Mobile First, Call First sebagai arah strategis utama Microsoft. Selanjutnya studi kasus Studi kepemimpinan Satya Nadella di Microsoft. Kepemimpinan Satya Nadella menggambarkan penerapan langsung dari teori jalur tujuan Pat Gould teori yang menekankan peran pemimpin dalam membawa mencapai tujuan melalui pemberian arah, dukungan, dan motivasi. Nadella memperjelas Pat dengan menyusun visi Mobile First, Call First, serta menghapus hambatan organisasi seperti birokrasi dan budaya kerja yang kaku. Sejalan dengan konsep patch layering dalam teori, ia juga menerapkan supportive leadership untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan achievement oriented leadership untuk menantang karyawan mencapai standar tinggi. Keterkaitan dengan materi terlihat dari perannya sebagai fasilitator, motivator, dan pendukung sebagaimana dijelaskan House 1971 yang secara efektif meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan Microsoft. Selanjutnya, studi kasus teori Leader Member Exchange atau LMX. Tim Project Aristotle di Google. Deskripsi kasus. Google melalui proyek internalnya yang dikenal dengan nama Project Aristotle melakukan penelitian mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tim di dalam organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis ratusan tim internal selama lebih dari 2 tahun. Hasil riset menunjukkan bahwa keberhasilan suatu tim tidak semata-mata ditentukan atau hasil riset menunjukkan bahwa keberhasilan suatu tim semata-mata ditentukan oleh kemampuan teknis anggota, melainkan oleh kualitas hubungan interpersonal antara pemimpin dan anggota tim. Tim dengan kinerja tinggi umumnya memiliki hubungan yang kuat dan saling percaya antar pemimpin dan anggota, ditandai dengan komunikasi terbuka, dukungan emosional, dan rasa saling menghargai. Pemimpin dalam tim tersebut melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, mendengarkan masukan, serta memberi kebebasan berpendapat tanpa rasa takut dikritik, sehingga tercipta psychological safety atau rasa aman untuk berinovasi. Sebaliknya, tim dengan hubungan formal dan terbatas cenderung memiliki keterlibatan rendah, komunikasi kaku, dan potensi konflik yang tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hubungan antara pemimpin dan anggota secara signifikan memengaruhi efektivitas kolaborasi dan kerja tim secara keseluruhan. Yang berikut, penelitian Project Aristotle di Google menunjukkan bahwa efektivitas tim sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara pemimpin dan anggota. Hal ini sejalan dengan LMX teori yang dikembangkan oleh Green dan Uhibin pada tahun 1975. Pemimpin yang membangun hubungan berbasis kepercayaan dan komunikasi terbuka atau high LMX mampu meningkatkan sebaliknya hubungan formal dan kaku atau low LMX menghasilkan keterlibatan yang rendah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.